Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah atas nikmatnya, atas amanahnya, atas hidayah, petunjuk sehingga kita bisa terus berpuasa dan terus kita bisa meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini yang alhamdulillah sudah masuk pada fase kedua. Fase pertama tentang rahmat Allah yang turun, maka biasanya masjid sudah penuh gitu ya. Fase kedua itu fase maghfirah, maka kemudian maghfirah sudah waktunya belanja ke Tanah Abang biasanya. Kenapa? Karena sudah diampuni katanya gitu. Enggak begitu maksudnya ya. Maghfirah itu maksudnya meningkat ibadahnya sehingga memancing datangnya ampunan. Bukan kok sudah diampuni, belum tentu. Fase ketiga baru itqun minan nar. Bukan fase mudik, bukan ya. Itqun minan nar itu artinya orang yang dibebaskan dari neraka, ya artinya butuh usaha. Tapi kita lanjut kepada tema kita pada hari ini. Tema mengenai doa sebenarnya. Yang paling penting, nah ini ya. Kita ngomongin dalil sebentar ini. Di dalam Al-Baqarah yang memang sering kita dengarkan, ada ayat-ayat puasa yang beruntun 183, 184, 185, kemudian 187. Bisa dicek nanti ya, bisa dicek. Ayat pertama mengenai kewajiban puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhir. Ini sudah hafal setiap khotib, setiap yang berceramah. Biasanya itu aja yang dibahas itu ya. Cuma memang sering dibahas, sering dibaca, tapi gak ada yang dengerin biasanya. ini ya, uniknya kita. Ayat yang kedua kemudian 184 berhubungan dengan masalah teknis puasa, ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin ila akhir ayat. Yang sakit, yang punya perjalanan itu ya sudah. Kata Allah enggak usah puasa. Yang sakit Pak ya, yang sakit, yang perjalanan, bukan yang ngantor gitu ya. Saya jalan ke sini, enggak terhitung yang merokok, yang minum gitu. Dibilang perempuan laki-laki, dibilang hamil kayaknya laki-laki, dibilang perjalanan pakai baju kantor gitu, dibilang non muslim kayaknya enggak ada gitu. Ini Allah mengatakan yang perjalanan sama yang sakit boleh. Dibilang sakit juga kok ada di jalan gitu kan. Ini problem. Selanjutnya 185 menjelaskan tentang masalah Quran turun di bulan puasa. Di bulan puasa. Syahrul Ramadan dan unzila fihi Quran ila akhir ayat. 187-nya loncat ya Pak ya, kita lanjut. 187 menjelaskan tentang masalah sama teknis puasa. Puasa itu dimulai dari sejak fajar sampai nanti maghrib. Tapi tengah-tengahnya ada ayat yang kelihatannya tidak berhubungan dengan puasa. Tapi Allah selipkan di antara ayat-ayat puasa. Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani fastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini Pak ya, ada ayat dimasukkan di antara ayat-ayat puasa yang kelihatannya tidak ada hubungannya dengan puasa. Allah mengatakan, jika ya, hamba-hambaku datang kepada kamu Muhammad menanyakan tentang itu kepada Allah, maka jawablah Allah. Allah menjawab doa setiap orang yang meminta kepada Allah. Maka di sini menjelaskan tentang doa. Ini yang kita bahas. Dari sini para ulama mengatakan doa itu harusnya juga meningkat di bulan Ramadan. Meningkat di bulan Ramadan. Bukan hanya belanja takjilnya yang meningkat, bukan, tapi doa meningkat. Amal yang lain juga meningkat, ya. Qiyamul lail juga meningkat, harus baca Quran juga meningkat, tapi jangan lupa doa ini sengaja disisipkan di antara ayat-ayat itu agar kita tidak lupa untuk berdoa kepada Allah. Maka para ulama mengatakan sebenarnya doa itu ibadah doa. Dan doa ibadah paling mudah ya berdoa. Kita enggak usah butuh Pak, enggak usah butuh, enggak ada bentuk tertentu, tidak ada gerakan tertentu, dan sesuai dengan keinginan kita. Pak ya, kita jalan, lihat mobil bagus, ya Allah pengen mobil, minta kepada Allah.
Kita jalan lagi lihat orang seperti Allah hindari saya dari penyakit ini. Itu doa. Maka berdoanya kita kepada Allah itu ibadah. Dan kalau kita menambah ibadah berdoa kita di bulan Ramadan, artinya kita juga meningkatkan ibadah di Ramadan. Dan ibadah di Ramadan itu juga pahalanya berlipat ketimbang ibadah di luar Ramadan. Bapak yang dimuliakan Allah, berdoa itu sebenarnya memang kebutuhan ini ya, primer ya. Mau orang yang muslim, non-muslim, bahkan yang ateis biasanya berdoa. Berdoa. Tapi tergantung doanya ke siapa, cara berdoanya. Tapi biasanya semua orang itu pasti akan berdoa, pasti berdoa. Bahkan orang yang nggak percaya Tuhan berdoa, biasanya keluar dia dan rumah. Semoga hari ini nggak hujan. Semoga ke siapa? Ya pokoknya semoga. Kalau kita jelas berdoa kepada siapa? Maka berdoa itu kebutuhan primer manusia. Kita butuh kepada kekuatan lain di luar kita. Apalagi kita muslim, masa muslim tidak pernah doa? Masa muslim tidak pernah menggantungkan harapannya kepada Allah? Semuanya merasa bisa ditangis kita. Kita berdoa, kita menggantungkan harapan kita kepada Allah. Kita semua yang kita lakukan juga kita meminta kepada Allah. Maka itu adalah berdoa. Maka dari sini ada hal penting Pak. Ini penting. Ternyata kata para ulama, doa itu sebab yang tidak langsung dari rezeki, dari hal-hal yang lain. Dikatakan satu poin mubashir. Ya. Kalau sebab langsung itu biasanya sebab yang kalau kita lakukan secara hukum alamnya. Hikmah sunatullahnya begitu. Kalau kita ngambil nasi, kemudian kita suap kenyang. Kalau kita kerja nanti dapat uang gitu ya. Itu sebab langsung. Ada sebab yang tidak langsung, yang secara logis itu tidak ada hubungannya. Ya. Dan doa masuk dalam ranah itu. Contohnya begini. Kalau kita ingin dapat rezeki, cara langsungnya ya bekerja, kita pergi ke pasar, kita ada kantor dan sebagainya. Ada sebab tidak langsung. Apa itu? Allah mengatakan misalnya kalau kita berdoa maka Allah akan lancarkan rezeki. Itu sebab tidak langsung. Ada juga kesunahan sholat duha. Yang sholat duha, yang hafal doanya, kita tahu doa sholat duha itu doa yang paling maksa kepada Allah. Ya. Kalau rezekinya di langit turunkan, ya. Kalau di bumi keluarkan. Jauh dekatkan, haram halal, nggak ada pun. Kalau nggak ada, dia ada kan? Itu doa paling maksa buat doa paling maksa. Maka apa sih hubungannya antara duha dengan rezeki yang berkah? Apa hubungannya? Itu sebab tidak langsung. Karena Allah yang mengatakan bahwa kalau kamu beribadah, kamu istighfar, kamu sholat, maka akan dilancarkan rezeki. Contoh lagi, silaturahim, Pak. Silaturahim itu memperlancar rezeki, ada hadisnya harusnya. Tapi ingat, kalau ditanya apa sih hubungannya, sulit dilogiskan, sulit dicerna secara logis. Tapi itulah sebab tidak langsung dari kelancaran rezeki, dari hal-hal yang tidak inginkan. Maka ada sebab tidak langsung. Maka doa itu merupakan sebab tidak langsung dari hal-hal yang kita inginkan, dari rezeki dan lain sebagainya, dari panjang umur dan lain sebagainya. Ya, maka kalau kita malas baca Quran, kalau kita sibuk, kalau kita juga yang mulainya terawihnya juga kadang-kadang terawih, sekarang terawih, besok tidak bisa. Minimal ada satu ibadah yang jadi andalan kita. Apa itu berdoa? Pak? Mudah sekali itu. Tapi nanti kita akan jelaskan ya mengenai ada perbedaan. Tapi kapanpun kita berdoa itu selama memang kita memenuhi syaratnya, insya Allah akan mendapatkan pahala itu. Maka kita jalan keluar, ya Allah hujan, semoga hujannya berhenti, itu doa. Ya Allah saya melihat rumah, ya Allah pengen rumah, itu berdoa. Ya Allah pengen kawin lagi, ya Allah itu berdoa. Tapi yang kencang Pak ya, doanya di luar. Itu kalau begitu bahaya, itu kan bahaya ke istri gitu kan.
apalagi ASN sudah mulai. Boleh Pak? Boleh Pak? Oh sudah pakai. Ya. Kemudian ini yang penting nih. Biasanya pertanyaan kita itu, apakah semua doa itu diterima? Wah itu pertanyaan kita. Maka Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan, minta kepada saya ijabah semuanya ke kamu. Saya terima semua. Saya kabulkan semua doa. Tapi ingat ya, jangan kita mengatur Allah. Artinya apa? Jangan kita mendikte Tuhan harus datang minta sekarang, besok harus datang. Biasa kita pakai masa Tuhan. Allah mengatakan minta nanti saya dijabah. Allah tidak mengatakan besok langsung dijabah, enggak. Langsung dijabah dengan apa? Maka di sini setelah mengumpulkan semua dalil, ternyata ada 5 cara Allah mengabulkan doa. Tapi pertama ingat ya, kita sepakat semua doa asal memenuhi syaratnya, ada syarat yang dibayar, ada syarat di belakang. Kalau kita berdoa pasti dijawab. Bahkan dalam hadis mengatakan innallaha ta'ala hayyun karim yastahi min 'abdihi an yarfa'a 'alaihi yadayhi fayuddahu ma sirran laysa fihi masyi. Allah itu maha pemalu, maha dermawan, malu Allah. Ada orang minta kemudian tidak dikasih. Jangankan misalnya Allah Pak ya, ada orang kaya kemudian dia minta dia, kemudian dia agak ngasih malu, dia ketahuan orang itu. Kadang-kadang kita lagi sholat, ada tromol lewat, tromol itu, yang lainnya ngasih, kemudian nyampe saya nggak bawa uang, kita malu, awal itu menyesal. Kita aja malu. Yang kita bukan orang kaya, bukan orang yang misalnya mempunyai banyak uang, apalagi Allah akan malu kalau ada yang minta kepada Allah kemudian tidak diterima. Allah malu kalau ada yang berdoa kemudian tidak dikabulkan. Ini sudah yakin, ini riwayat Tirmidzi, ini dikatakan hadisnya ada yang mengatakan seperti. Tapi ingat, ini yang paling penting ya, jangan mendikte Tuhan, jangan kita memaksa kehendak kita, Tuhan harus mengikuti apa yang saya mau. Makanya dari sini para ulama mengatakan ada banyak cara untuk mengijabah doa. Ini yang paling penting ya. Memang begini, ada doa yang langsung dikabulkan ada, tapi kecil Pak. Ada yang langsung dikabulkan ada, minta sekarang langsung dikasih sekarang. Itu biasanya tingkatannya sudah tingkatan nabi-nabi, rasul-rasul, dan kepentingannya bukan untuk kepentingan mereka. Biasanya kepentingan hal-hal lain yang hubungannya dengan kelangsungan agama itu urgent. Itu sudah kasus paling utama itu ya. Allah langsung sudah terima nih. Ada juga doa yang ditunda, diijabah oleh Allah ya, tapi ditunda. Ini harus kita paham, ditunda. Bukan kok ditunda itu tidak dijawab, enggak, diterima tapi ditunda. Ada banyak faktornya, Pertama misalnya ya, ada kasus misalnya cerita Nabi Ibrahim itu bayangkan Pak, ini Abu Anbiya. Nabi-nabi di bawah itu rata-rata keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ke Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ishak nanti ke Bani Israel itu rata-rata Nabi Ibrahim Abu Anbiya. Nabi Ibrahim bayangkan, beliau minta agar punya anak. Apa sulitnya sih untuk Allah memberikan anak kepada Ibrahim? Beliau umurnya 20, ada yang mengatakan 25, baru diijabah kapan? Setelah umur 83 tahun. Hampir berapa tahun? Puluhan tahun, hampir ya sekitar 40-50 tahun kan. Bayangkan. Lah kok kita minta mobil kan gitu, harus datang besok kan gitu. Memang siapa kita? Tapi bukan berarti saya kalau doa terus ini gak dijabah, enggak. Kita doa pokoknya. Kapanpun Allah ngasih itu terserah. Kapanpun Allah itu mengabulkan itu urusan Allah. Bisa jadi apa itu memang mudah diijabahnya permintaan kita hari ini, karena memang bukan waktunya. Ada anak muda minta agar kaya, agar sukses dan sebagainya. Seandainya dikabulkan hari itu, bisa jadi malah kekayaannya, rezekinya membuat dia malah binasa, jadi manusia. Anak muda punya uang banyak, kira-kira gimana Pak? Apakah dia akan rajin zakat? Apakah dia kemudian rajin kemudian nulis? Enggak.
Maka kemudian ditunda oleh Allah doanya. Mungkin kalau sudah punya anak dua, sudah umurnya sudah sekian, mau main-main juga sudah capek, gitu, sudah lemas, baru kemudian dikabulkan Allah rezekinya lagi. Gara-gara apa? Gara-gara doa. Nabi Musa doa agar diselamatkan dari Fir'aun, baru dikabulkan setelah 40 tahun. Nabi Musa, bukan kita. Nabi juga bukan, ulama juga bukan, ibadah juga gak lancar. Mintanya kalau sekali doa hari ini harus terkabul. Bagi siapa kita? Kemudian ada juga doa yang dijabah tapi diganti. Ini semuanya ada dalilnya. Ada dalilnya semuanya. Diganti oleh Allah. Dengan apa? Dengan yang terbaik untuk kita. Ya. Karena memang ulama mengatakan kadang-kadang Pak ya, kadang-kadang yang kita minta itu juga karena mengikuti sunatullah ya. Jadi Allah itu sangat mudah bagi Allah merubah sunatullah. Sangat mudah bagi Allah merubah sunatullah. Merubah hukum alam ini demi doa seseorang. Tapi ya seurgent apa sih harus misalnya? Ini seperti apa sih sampai Allah harus merubah misalnya sampai mengeluarkan mukjizat, mengeluarkan karomah misalnya. Itu juga jadi pertanyaan. Ada sebuah cerita ini cerita dosen saya cerita. Karena beliau dosen ini ketika saya kuliah, ada mahasiswanya dia bilang ke dosennya, ini lucu Pak, ini apa namanya, saya tergugah dengan cerita ini. Dia datang ke dosennya, Pak saya ini senang ke si perempuan teman satu kuliahnya. Kata dosennya, sudah minta kepada Allah, kalau misalnya nggak usah bermaksiat, nggak usah dirayu, nggak usah didudukkan, minta kepada Allah. Doa dia berbulan-bulan, sudah 3 bulan masih belum dikabulkan. Datang lagi dia ke dosennya, Pak saya sudah doa apa? Doa saya 3 bulan, 4 bulan belum dikabulkan oleh Allah. Ya dosennya bilang apa? Dosennya bukan Tuhan juga, bukan wakil Tuhan, bukan malaikat. Ya sudah sabar aja, minta. Di akhir-akhir dosennya tahu, ternyata dari kelas itu yang senang sama si A, si perempuan tadi itu bukan hanya yang pertama, bukan ada 5 orang. Bayangkan, semuanya bayangkan sama-sama berdoa karena di fakultas Usuluddin kan minimal ya tahu berdoa kan. Ini bayangkan satu perempuan yang doa 5 orang agar jodoh dengan dia. Ya kan malaikat juga bingung kan, doa 5 orang nih siapa yang dikabulkan? Gak mungkin 5-5-nya. Masa demi 5 orang kemudian si perempuan juga jadi 5 kan? Maka yang satu bisa jadi yang satu nih bisa jadi ya dikabulkan jodoh dengan salah satunya. Yang 4 ya diganti lah yang sesuai. Lebih lanjut lagi kata dosen itu, ternyata si A, si perempuan tadi dia berdoa agar jodoh dengan laki-laki yang bukan dari 5 ini. Bayangkan, si perempuan ini juga punya apa ya? Punya hajat perasaan kepada orang lain bukan yang 5 itu. Gimana malaikat itu datang? 5 minta kepada perempuan. Ini perempuan minta kepada yang lain. Jadi jangan dikira, jangan kita merasa saya sudah penting banget nih, saya ibadah bagus, maka doa saya diterima. Minta ada mobil, ya Allah mobil itu buat saya. Jangan-jangan yang minta mobil itu juga lebih banyak dari yang kita perkirakan. Ada 10 orang minta mobil itu. Jangan-jangan kita doa, bayangkan Pak, doa tertentu. Yang minta banyak, nggak mungkin dikabulkan. Bayangkan. Kalau yang minta semuanya jadi presiden, kan dari 280 juta kan. Anggaplah yang minta 1 juta orang, masa semuanya jadi presiden kan? Karena sunatullahnya nggak begitu. Jadi jangan kita mengatakan katanya doa diterima nih, masa saya doa dari kemarin nggak dapat kan? Ya lihat dulu. Sunnatullahnya itu kadang-kadang Allah menyesuaikan dengan sunnatullah, maka Allah ganti. Toh misalnya ternyata nggak bisa diganti, masih ada cara yang lain. Maka Allah mengatakan, Nabi mengatakan kadang-kadang doa itu dikabulkan dengan cara dihindarkan dari musibah. Ya Pak ya, dikabulkan langsung, ditunda, diganti yang sesuai. Kadang juga ini 3-3-nya nggak pas yang pertama gitu ya. Orangnya orang mana di kampung sekolahnya itu doanya menjadi presiden kan. Maka ya kadang-kadang gara-gara doa itu yang tadi malam doa, maka dihindarkan musibah tadi. Semalam
kita bangun, kita berdoa, ya Allah semoga besok saya menjadi presiden. Sebenarnya sih secara hitung-hitungannya malaikat, engkau setiap mati pun juga bakal jadi presiden kan gitu. Partai nggak punya, gitu. Politik juga nggak belajar, kuliahnya kuliah akuntansi gitu. Bapaknya bukan siapa-siapa, mau jadi presiden. Pak Prabowo aja harus nunggu 3 periode baru jadi Pak Prabowo itu. Nah siapa kita kan? Maka kemudian gara-gara doa tadi malam, yang besok dia harusnya jatuh dari motor gak jadi jatuh dari motor. Bisa jadi begitu. Gara-gara doa tadi malam, yang saya tadi malam habis raweh, ya Allah, saya minta ya Allah agar besok saya menjadi apa namanya, dapat rezeki ini. Gak dapat rezekinya Allah ganti dengan dihindarkan dari musibah. Anaknya yang harusnya jatuh gak jadi. Allah Pak. Tapi pada akhirnya, ingat ya, walaupun semuanya kelihatannya tidak dikabulkan secara zahir di dunia, tapi semuanya akan menjadi pahala di akhirat. Maka akan ada orang-orang yang ketika dia dihisab oleh Allah, maju kepada Allah, ada perhitungan amalnya ya. Tahu-tahu dia melihat gunungan besar, pahala dia banyak sekali pahala. Dia nanya, ini pahala siapa ya Allah? Itu pahala kamu. Pahala apa? Kamu dulu sering minta mobil tapi gak dapat. Minta rumahnya kemahalan gitu kan. Sekarang gak dapat. Ini nih pahala kamu. Jadi orang yang berdoa itu, caleg-caleg yang gagal-gagal itu asalkan gak stres gitu ya. Insya Allah kalau dia doanya benar, ikhlas, kelak akan menjadi ladang pahala. Ini pentingnya. Maka ingat, jangan mendekati Tuhan. Jangan kita mengatur Allah. Saya minta sekarang, harus sekarang dan siapa kita? Ingat ya, siapa kita harus. Kita tugasnya berdoa. Allah tugasnya mengabulkan. Maka serahkan kepada Allah bagaimana cara Allah mengabulkannya. Tapi kita yakin di akhirat yang sudah tidak ada hukum alam sudah ubah itu, Allah akan membayar semua dari doa-doa kita. Maka Bapak yang dimulakan Allah, kalau kita keluar rumah, kita jalan, jangan lupa doa. Keluar rumah, doa naik motor, doanya pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Kita menginginkan sesuatu, kita berdoa. Tapi ingat, pada akhirnya kita ada adab-adabnya, kita closing ya. Jadi yang penting ada adab doa. Doa itu bagian dari ibadah, maka karena dia ibadah, maka butuh keikhlasan. Doa hanya untuk Allah dan doa hanya motifnya ya gara-gara ikhlas. Jangan doanya, ini Pak ya, ini penyakit sekarang. Doanya itu di medsosnya. Orang doa kok di postingan. Kadang-kadang ditulis di Instagram, ditulis di Facebook, ditulis di status WhatsApp, ya Allah semoga besok saya ini. Padahal dia habis sholat tidak pernah doa gitu. Enggak, doa itu urusan kita dengan Allah. Maka butuh keikhlasan, butuh khusyuk, butuh hudur, butuh ikhlas. Ini pertama. Kedua, syaratnya adalah satu, menjauhi maksiat. Ini penting juga. Maka banyak orang, kenapa saya enggak diterima? Ada hadis yang mengatakan semua doa orang itu masih akan diterima selama dia tidak bermaksiat. Satu, maksiat tidak memutus silaturahim dengan keluarga. Kalau sudah memutus silaturahim, doa sudah tidak diterima. Maka jangan kita mau sudah berdoa, lihat dulu nih terpenuhi tak syarat pertama. Jadi kalau orang yang qati'atur rahim, qati'ah itu artinya memutus silaturahim, dah doanya tidak diterima. Juga tidak berdoa keburukan untuk orang lain. Ya Allah semoga si Aid dia jahat saya, semoga nanti motornya jatuh dia juga kena cakar. Semoga dia keluarganya semua nyungsep, enggak, itu doa yang tidak baik. Maka bukan itu. Kemudian juga ada orang yang tidak diterima doanya gara-gara dia makannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram. Kalau ada orang yang makan, minum dan semuanya banyak haramnya, Nabi mengatakan anna yustajab lah. Bagaimana diterima doanya kalau dia makannya haram, minumnya ada yang haram, kemudian pakaiannya ada yang haram. Maka kita ngaca dulu
sudah pantaskah kita diterima oleh Allah doa kita? Makan kita, minum kita, pakaian kita, apakah itu sudah baik? Kemudian doa kita, apakah kita doanya benar atau tidak? Kemudian kita apakah silaturahim kita memutus satu juga kita? Itu juga kita harus koreksi, kita perhatikan. Dan ini penting. Kemudian tempatnya ya, tempat doa yang terbaik dan waktunya. Pertama, waktu itu ya ketika kita sujud habis sholat, qiyamul lail itu waktu-waktu terbaik. Juga ada hadis yang mengatakan ketika antara azan dan iqamah itu waktu terbaik ketika kita untuk berdoa. Kalau berhubungan dengan tempat, ya tempat terbaik jelas ya di Mekah, Madinah itu jelas terbaik. Kemudian di sini jadi masjid terbaik. Di tempat sujud kita itu terbaik untuk berdoa. Kemudian terakhir berhubungan dengan doa. Doa terbaik adalah doa yang maksur. Apa maksur? Yang diajarkan oleh Nabi atau diajarkan dalam Quran. Maka doa yang ada di Quran, doa yang ada di hadis itu doa yang terbaik. Maka Nabi mengatakan juga ada sebuah hadis, Nabi itu tidak pernah luput untuk berdoa Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Simple, pendek, tapi dahsyat luar biasa. Kenapa? Karena itu sudah kebaikan dunia akhirat kan. Ya Allah Rabbana atina, berikan di dunia saya hasanah. Kebaikan hasanah itu bukan nama perempuan. Berikan saya hidup hasanah. Berikan saya kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Kebaikan itu ya Allah yang menentukan. Jadi kita dalam doa ini kata para ulama ada doanya, juga ada qanaahnya, juga ada bergantungnya. Jadi kita ya Allah berikan yang terbaik aja. Saya nggak pernah mengatur bahwa yang terbaik bagi saya itu harus jabatannya menjadi rektor. Yang terbaik bagi saya harus jadi kepala bagian ini. Pokoknya berikan yang terbaik itu. Kalau sudah sering begitu berdoa, apapun jabatan kita itu mungkin yang terbaik menurut Allah untuk kita. Kemudian ada doa juga Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afa wal ghina. Ini juga sering doa yang diajarkan Nabi, sering kita hafalkan, kita dengar. Kemudian doa-doa yang paling masyhur yang luar biasa. Ini kalau kita ingin doa ya, ada doa Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Intinya begini. Doa ini kata para ulama disebutkan oleh Nawawi dalam hadis sahih, doa yang luar biasa. Bagaimana diajarkan Nabi? Pokoknya begini kalau berdoa kepada Nabi. Kamu minta kepada Allah, ya Allah saya minta kepada Engkau doa yang terbaik yang diminta oleh Nabi Muhammad. Apa yang diminta oleh Muhammad saya minta itu juga. Itu simple, padat, kemudian merangkum semuanya. Maka kita berdoa ya Allah, saya minta apa yang diminta Nabi Muhammad dan saya berlindung kepada Engkau dari apa yang Nabi Muhammad berlindung kepada Engkau. Itu simple, padat, kemudian kita merangkum semuanya. Ini doa. Kemudian terakhir, kalau kita butuh yang tertentu, boleh kita doa yang khusus. Misalnya, ini bentar lagi ada gawe ini, ada acara, kita doa yang khusus acara itu misalnya, itu juga boleh doa misalnya punya acara hajatan, anak pernikahan, misalnya doa agar dilancarkan. Cuma kalau setiap harinya ya sudah kita doa dengan doa yang diajarkan Nabi, diajarkan Quran yang sudah itu simple, mudah dan sangat praktis. Mungkin demikian, sudah jam 12, jam 1 pas. Mungkin kita tutup ya. Semoga apa yang kita dengarkan dari kajian singkat ini ada manfaatnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita istiqomah beribadah kepada Allah, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmatnya, keberkahannya dalam bulan Ramadan ini, dan semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, melancarkan rezeki kita, menutup wajah kita dengan husnul khatimah, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.